wabarakatuh. Sampurasun. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Yang saya hormati tentunya Pak Akal Depari, tepuk tangan buat beliau. Berkat doanya Jabar juara umum di Papua. Karena dalam agama saya, agama Islam Pak Akal, doa yang paling cepat dikabul Allah itu ada 4 golongan. Orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang bepergian, orang yang sedang dizolimi, dan pemimpin yang adil. Nah, Bapak kan saat itu sedang bepergian dan pemimpin PWI yang adil. Nah, jadi 2 pintu langsung dibuka. Yang saya hormati sahabat saya Pak Kajati yang Allah takdirkan sekarang memimpin Jawa Barat di Kejaksaan Tinggi. Insya Allah sebentar lagi gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat paling keren se-Indonesia. Saya sendiri yang langsung desain supaya menjadi kebanggaan. Didesain sangat kuat, kita mendip demo aman ya. Yang saya hormati Pak Ahmad Saifuddin, tepuk tangan untuk beliau. Bapak Brigjen Purnawirawan ini panglima kami di Papua. Saya tugaskan hanya satu, pulang menjadi juara umum ya. Dan alhamdulillah missionnya accomplished, kita menjadi juara umum. 2016 Pak Akal kita juga juara umum, tapi masih ada hashtag jago kandang. Sekarang di tanah legenda Jawa Barat dulu kita menang, dan kemarin di tanah Papua pun kita menang. Karena ada pepatah, kalau beli tomat ke ujung pandang, Jawa Barat bukan jago kandang. Yang saya hormati tentunya para pengurus Kang Hilman Hidayat dan jajaran, para penasehat, senior-senior yang akan membawa profesi wartawan melompat menjadi lebih luar biasa. Saya itu orangnya sederhana. Dulunya saya ini warga negara biasa, mencintai negeri ini dengan segenap istilahnya energi saya. Saya itu 7 tahun di luar negeri. Dulu ada pilihan tidak pulang. Kalau tidak pulang saya sudah di negeri mana lah ya, mencari dunia kira-kira. Tapi Allah takdirkan saya pulang dan berbelok takdirnya menjadi pemimpin, dan semangat saya sama. Setiap hari saya harus membawa perubahan. Setiap hari saya harus membawa kemajuan. Jadi orang kaya saya nggak bisa diem, ya. Inginnya, nah, tentulah saya punya prinsip juga, good data, good decision, kira-kira gitu ya, bad data, bad decision. Jadi saya pelajari permasalahan Jawa Barat dari data tentang olahraga, tentang kewartawanan. Setelah itu ada rencana aksi. Makanya patut kita syukuri hari ini. Saya harus sampaikan kalau tidak salah, setelah COVID 1,5 tahun Pak Akal, ruangan ini 1,5 tahun tidak saya izinkan untuk kegiatan-kegiatan. Jadi ini hadiah untuk PWI, organisasi pertama yang setelah COVID dilantik di gedung Aula Barat yang istimewa ini. Pun bahasa saudara ayat si makna ya, kalau dilantik di sini itu ada auranya beda. Mudah-mudahan dengan memori dilantik di tempat yang sangat istimewa ini melahirkan juga semangat luar biasa. Nah, saya ucapkan selamat kepada yang dilantik. Tadi istilah Pak Hilman harus kompeten. Saya ada hadiah pantun buat Kang Hilman. Mudah-mudahan berkenan.
Kang Hilman Hidayat memakai batik, cakep, membawa pengantin ke Surabaya. Selamat untuk pengurus yang baru dilantik, semoga kompeten dan terpercaya. Ikan hiu nyasar ke Ciawi, I love you wartawan yang di PW. Nah, dalam teori peradaban, ya, wartawan itu pada fondasi yang kelima. Dulu teorinya triple helix, A, B, G, akademisi bisnis government, berubah menjadi quadrohelix, A, B, G, C dengan komunitas. Sekarang teorinya bersepakat dunia bahwa pilar peradaban itu pentahelix, A, B, C, G, M. Nah, M-nya itu adalah media. Kalau saya hanya G, si huruf G, kekuatan saya membawa perubahan kan hanya 1/5. Kalau gabung dengan akademisi, datang dari Unpad, kita 2/5. Gabung dengan Ormas, OKP, LSM yang bertanggung jawab, kita 3/5. Gabung dengan pebisnis yang peduli, tidak hanya urusan ekonomi tapi peradaban, kita 4/5. Dan gabung dengan wartawan-wartawan, media yang kompeten bertanggung jawab, kita punya 5/5 kekuatan. Nah, jadi betapa pentingnya profesi wartawan. Saya buka sebuah rahasia ya, betapa interaksi saya Kang Hilman dengan wartawan melahirkan 2 inovasi di zaman saya. Pertama, saya melahirkan unit kerja satu-satunya di Indonesia, namanya Jabar Sabar Hoax. Saya bayari 12 anak muda, kerjanya mencari berita hoax yang meresahkan di Jawa Barat. Tiap hari Senin, mereka wajib melaporkan ke publik 5 berita bohong. 5 hoax news of the week kira-kira begitu. Wah, pas COVID mah paling banyak, pas pilpres itu luar biasa. Inilah yang membawa kondusivitas. Jadi kalau tadi Pak Asep Kajatinanya Jawa Barat, ayeuna ada kondusif, anteng, dan karena itu, ya. Sumber demo, sumber keresahan kan di sini. Saya sebagai pemimpin, saya nggak bisa pasif, saya anggarkan, saya dirikan, saya kasih teknologinya, saya kasih data hanya 5 saja per minggu. Coba lihat, ya. 22 kasus aduan dan pantauan dalam satu rentang 7 hari, dan seterusnya. Saya objek berita, saya juga korban berita, ya, sebagai pemimpin. Seringkali jadi sumber doorstop, tapi juga jadi objek hoax juga. Wah, banyak sekali. Makanya setiap saya dikasih hoax tentang saya, Pak Hilman, saya langsung angkat dari pintu kaki dizolimi. Jadi ini kalau tanya dari mana datangnya ini, dari perkenalan saya dengan rekan-rekan media, betapa derasnya arus berita bohong yang luar biasa. Pernah kejadian disebar-sebarkan video longsor truk runtuh, ditulisnya ini ke arah Garut Selatan, tutup Pak hotel, restoran. Pas dicek beritanya itu di Cina, tapi oleh pembawa berita bohong. Termasuk saya korban hoax baru 3 hari lalu. Diberitakan dalam rangka menang Pak, saya menari-nari berombongan tanpa masker di radio. Padahal itu kegiatan menari sebelum pandemi, waktu Cap Gomeh di Bogor. Tapi oleh si pembawa pemberita hoax ingin menunjukkan pemimpin ini tidak teladan, kira-kira gitu lah, merayakan euforia dengan joget beramai-ramai. Itu sekian puluh ya saya jadi. Itu satu ya. Inovasi kedua yang saya lakukan gara-gara bergaul dengan wartawan, saya mendirikan namanya Jabar Quick Response. Jabar Quick Response ini unit kerja kami yang menolong kemanusiaan.
Pak, rumah runtuh, Pak, rumah reot, Pak, rumah sakit nggak bisa ditembus, Pak, apalah ya. Yang dulu Pak, sebelum ada unit kerja ini, wartawan duluan yang nemu. Nenek-nenek tinggal di kandang ayam, sedih, kayak gubernur. Saya teh, kenal buat wartawan namanya saya teh, ya, nggak boleh. Mulai sekarang saya ciptakan sebuah unit kerja yang kerjanya mencari masalah kemanusiaan. Nah, Jabar Quick Response ini sekarang tiap hari nolongin orang-orang yang seperti ini, ya. Nah, ini contoh Pak, ya. Saya sebagai pemimpin akan mewariskan inovasi-inovasi permasalahan dunia ke masyarakat. Ini dua-duanya sebenarnya karena interaksi kami dengan wartawan. Maksudnya jangan sampai ada istilah ini ada rakyat susah kok pemimpin tidak tahu. Saya punya dua pilihan, saya datang sendiri, kemudian di YouTube-kan, tapi tidak sibuk, akhirnya tidak bisa gitu. Saya bikin unit kerja yang strategis. Sini tangan saya, tapi kan nggak bisa secara fisik. Ini Pak, tiap hari. Nah, jadi itulah sebuah contoh ya, perbaikan-perbaikan yang kita lakukan berdasarkan inspirasi. Nah, berikutnya adalah orang Jawa Barat itu penduduknya 50 juta, Pak. Hobinya bikin anak. Ya. Jadi waktu COVID, angka kehamilan naik. Saya bilang, sampai bulan-bulan kemarin saya bikin rekor muri, memasang alat KP ke 50.000 perempuan dalam satu hari. Karena COVID kan, suami ketemu istri tiap hari kan, rebahan, dari naon deui gawe sikat gitu. Yang kedua, tingkat perceraian juga tinggi. Nah, kalau yang pertama kan ketemu logikanya ya. Ini perceraian tinggi selama COVID. Wah, akhirnya ketahuan. Karena sering di rumah, WA suami ketahuan. Usaha Ujang tukang las keliling, ternyata Ranti Apulian gitu. Suka dipalsukan. Nah, jadi selama COVID saya mengaturkan terima kasih, itu poin saya. Kalau tidak ada bantuan, itu ya Pak, rusuh Pak, urusan vaksin pasti kena hoax kan? Tidak halal lah, tidak ini sampai saya kan jadi relawan vaksin itu karena kena hoax Pak, bahwa vaksinnya bikin mati lah, berubah apa dan sebagainya. Nah, berkat hubungan baik ini, alhamdulillah. Makanya hari ini provinsi yang penduduknya paling banyak kan kami 50 juta, ya, jadi paling rawan. Tapi alhamdulillah hari ini rumah sakit tinggal 3%, dari puncaknya 90%. Alhamdulillah. Kemudian tiap hari sekarang vaksin kita tertinggi, ya, ini tolong dikutip juga. Setiap hari kita mendekati 400.000 dosis per hari. Total vaksin tertinggi di Indonesia, 32 juta dosis sudah disuntikan. Ya. Cuman kadang-kadang media pakai politik persentase gitu ya. Kalau persentase ya pasti masih kalah dengan sebelah kan, itu kan penduduknya sedikit. Kami penduduknya 50 juta, jadi hati lumayan. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih tanpa dukungan itu. Nah, yang berikutnya, karena penduduk banyak, jadi konsumen informasi itu paling banyak kami, Pak. Perusahaan media paling banyak di Jawa Barat. Saya cek jumlah radio di Jawa Barat paling banyak. Ya, jadi kita ini konsumen informasi yang paling besar. Istilah Pak Hilman tadi apa? Pabrik konten lah kira-kira ya. Apapun bisa dikontenkan gitu. Nah, maka lahirlah tadi betapa mudahnya memberitakan, terus aku dirinya wartawan kira-kira gitu kan. Nah, sehingga kami sebagai mitra kadang-kadang bingung ya. Kalau tidak dilayani di sini salah, pas dilayani ternyata bukan lulusan yang memadai. Itulah kenapa saya bilang masalahnya apa Kang Ilman? Ternyata kan uji kompetensi ya butuh biaya, butuh waktu. Saya bilang saya komitmenkan itu, gitu ya. Karena Teh Desi makan nasi kan,
Ya, uji kompetensi adalah investasi, kira-kira begitu. Jadi kalau saya tolong, sebenarnya untuk kepentingan jangka panjang, bahwa nanti yang bergerak memberitakan, kami tenang, bukan asal-asalan, tapi orang-orang yang kompeten. Satu lagi Kang Hilman, saya ingin perjuangkan, saya ingin bikin perumahan untuk wartawan PWI. Coba Kang Hilman daftarkan anggota yang masih kontrak-kontrak lah kira-kira begitu ya. Karena saya sudah melakukan untuk kelompok guru Pak. Kelompok guru sudah saya lakukan konsep itu, rumah bersubsidi mungkin 5.000 ya, kita berikan kemudahan, dan itulah keberpihakan saya guru dulu sebagai yang membuat saya seperti itu. Nah berikutnya supaya ayo daftar, cek dulu anggota PWI bukan dari negara. Nah, itu harus supaya ada alasan dong ya, ingin dapat kemudahan-kemudahan tapi nggak mau ikut tanggung jawabnya. Dan apalagi silakan ya. Dan terakhir dari saya tidak menduga Pak, semua komitmen saya itu kami semua ini ternyata kan disurvei Pak oleh judul namanya Press Freedom Index, indeks kebebasan pers. Tahun-tahun lalu rankingnya 29 Pak, ya, dari 34. Ya, ibaratnya kalau di kelas tukang-tukang lah ya, tukang maba gitu kan, tukang nyontek, pokoknya yang tukang lah. Ternyata setelah kita reformasi ekosistem hukumnya Pak, kita membaik, direformasi ekosistem politik dan direformasi ekosistem ekonomi, melompatlah kami dari ranking 29 menjadi ranking 2 besar ya, kira-kira. Dan dari dengan ranking 1 juga beda cuma 0,2 kilo lah. Tahun depan saya titip, mari kita kerja sama-sama. Tahun depan Jawa Barat seperti PON harus ranking 1 indeks kebebasan pers. Jadi kita perbaiki terus. Itu Pak komitmen saya. Jadi kalau saya nggak jadi gubernur lagi, saya punya warisan-warisan unit kerja tadi kan, menolong manusia, kemudian wartawan tentunya perumahan, tenang, kebebasan bertanggung jawab dihadirkan, kompetensi. Itulah judul Jawa Barat juara lahir batin. Makanya hati-hati bikin slogan, karena slogan Jabar juara itu kalau ngomongnya pelan itu jadi doa. Ya Allah mudah-mudahan Jabar juara. Tapi kalau diteriakkan dengan keras kan menyemangati atlet luar biasa. Dan saya menyadari ada sebuah peristiwa yang membuat saya terharu untuk menjadi sebuah hikmah bahwa kehadiran pemimpin itu penting. Jadi saya itu udah mau pulang di bandara di Sentani, take off jam 4, tiba-tiba delay 2 jam karena pesawatnya tertahan kunjungan Pak Jokowi. Pilihannya 2, saya nunggu di bandara atau 2 jam saya nonton pertandingan. Saya bilang saya nonton pertandingan, pilih yang lagi final mana. Ternyata yang terdekat final Paul Ain, DKI lawan Jawa Barat. Sudah saya kesana. Pas kesana Pak, kita kalah tertinggal 2-0. Saya datang, penonton pendukung sebelah, rame. Saya bawa kereteknya ya, dari bambu itu kan. Terus saya dadah-dadah ke pemain di bawah, bahwa gubernur yang hadir Pak. Wah itu Pak. Setelah itu tiba-tiba kalah 2-0 ngegolin, nyusul selisih 1-0, nyusul jadi seri. Sampai detik-detik terakhir akhirnya menang melawan DKI. Padahal tidak ditakdirkan dapat medali emas. Makanya pada nangis karena 50 tahun menunggu medali emas. Jadi bayangkan saya juga tidak memutuskan nonton misalkan ya, udah nunggu aja di bandara. Nah itu contoh bahwa ditutupi. Nah jadi penting kita mengambil keputusan yang tepat. Dan penting pemimpin juga hadir menyemangati anak buah. Bagi saya ini akan jadi cerita indah. Nah itulah sedikit. Maka kalau kita ngobrol pasti panjang. Tapi selamat kepada yang dilantik 5 tahun ke depan. Kita buktikan Jabar juara ya. Dalam kondusivitas, dalam apa dan sebagainya. Saya titip di zaman Kang Hilman yang baru ini.
Tidak hanya bad news is good news, tapi good news is inspiring news, itu harus jadi prinsip. Negara ini butuh bensin untuk mau bergerak melampaui tantangan 4.0, tantangan post-COVID, tantangan digital currency, tantangan hegemoni Cina di geopolitik internasional, tantangan perebutan sumber daya alam ke ASEAN, tantangan energi terbarukan. Jadi banyak tantangan-tantangan yang akan mempengaruhi warga Jawa Barat. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah keharusan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Atal tahu Elvi Sukaisi? Tahu kan ya? Elvi Sukaisi dan Aura Kasih sedang di alun-alun. Terima kasih, hatur nuhun. Disangkanya bukan mantun ya? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.